Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwanto. Nama saya Fadlika Gautama. Nama saya Tutu Bayu. Nama saya Muhammad Jinul Arifin. Nama saya Duni Raditya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duni Raditya Ramadan dari kelompok 1 akan membahas materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu bab 7 dan bab 8. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Fadlika Gautama. Baik, tanpa salah mungkin ya. Jadi di sini saya akan membahas bab 7, yaitu client server computing. Nah, client server computing atau arsitektur jaringan, terdapat dua arsitektur dalam jaringan yang menjelaskan bagaimana sebuah jaringan dibangun. Nah, yang pertama yaitu peer-to-peer atau workbook. Pada jaringan ini, semua komputer berkedudukan sama, dapat bertugas sebagai client atau information requester maupun server information provider. Komputer yang meminta layanan bertindak sebagai client, misalnya meminta data atau file, sedangkan komputer yang memberikan layanan yaitu yang memiliki data atau file yang diminta bertindak sebagai server. Nah, untuk contoh arsitektur jaringan ini seperti ini ya teman-teman gambarnya. Nah, itu tadi yang pertama atau peer-to-peer. Nah, yang kedua itu client server atau domain. Pada arsitektur client server, jaringan tersebut memiliki sebuah server yang ditugaskan secara khusus untuk melayani komputer klien. Server tidak pernah meminta layanan kepada komputer klien. Ia akan bertindak sebagai pelayan dalam setiap komunikasi yang terjadi dalam jaringan tersebut. Contoh permintaan klien dan jenis server yang memberikan pelayanan antara lain yaitu permintaan penampilan sebuah situs web menggunakan browser dilayani web server. Untuk menetapkan server, maka perancang jaringan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah letak ruangan khusus untuk server yang tidak mudah dijangkau oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bebas debu dan asap. Yang ketiga, bebas binatang, pengerat atau tikus dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ruangan dan tidak lembab, ruangan ber-AC dan tidak lembab. Nah, tadi itu client server ya. Oke, kita lanjut ke DHCP server. Nah, DHCP server adalah komputer server yang digunakan untuk memberikan pelayanan konfigurasi bagi host-host yang tergabung dalam sebuah jaringan komputer. Tanpa menggunakan DHCP server, setiap host yang tergabung pada jaringan harus konfigurasi secara manual atau satu persatu. Nah, jadi bagi teman-teman yang menggunakan DHCP server ya, atau yang tidak menggunakan DHCP server, jadi itu harus setting IP manual ya teman-teman. Oke, lanjut. DHCP server memudahkan administrasi host pada sebuah jaringan, di mana setiap host yang tergabung pada jaringan tidak lagi harus dikonfigurasi. Artinya setiap klien yang masuk pada server tidak harus dikonfigurasi lagi ya, atau tidak harus dicek satu persatu lagi. Tidak harus dikonfigurasi secara manual. Oke, setting konfigurasi host dilakukan terpusat di DHCP server. Selanjutnya, setiap host yang ingin bergabung ke jaringan dapat meminta konfigurasi ini pada DHCP server tersebut. Nah, itu penjelasan client server computing ya teman-teman. Yaitu arsitektur jaringan. Di arsitektur jaringan ini yaitu tadi terbagi dua ya, ada peer-to-peer sama client server. Nah, di client server ini terbagi lagi, yaitu ada DHCP server dan manual server. Mungkin itu penjelasan saya ya. Oke, sampai di sini saja. Nah, mungkin akan dilanjut oleh rekan saya Rimanto. Bacanya saya silakan. Name server adalah sebuah program server atau komputer server yang mengimplementasikan sebuah protokol layanan resolusi atau nama. Nah, protokol layanan resolusi nama adalah sebuah protokol komunikasi yang berfungsi menentukan antara kode yang mudah dipahami oleh manusia, misalnya nama host, nama situs, dan lain sebagainya. Ke kode yang dimengerti oleh komputer, misalkan skema pengalamatan IP. Tujuannya adalah agar para pengguna sistem tidak harus menghafal kode-kode. Umumnya dalam sebuah yang sulit untuk diingat untuk dapat berkomunikasi dengan sebuah komputer. Cukup dapat berkomunikasi dengan sebuah komputer atau diingat nama server yang paling terkenal karena digunakan pada internet adalah DNS, Domain Name System.
metode penanaman host pada jaringan ada dua, yaitu penanaman statis, misalnya menggunakan file host txt, dan pengamaan berdasarkan domain menggunakan DNS. Penanaman menggunakan file host sangat sederhana, namun tidak dapat mengakomodasi jumlah host yang makin bertambah banyak. Contoh, isi file host txt IP address 192.192.168.110 host efisien untuk jaringan kecil. Implementasinya adalah dengan menyalin file host ke setiap komputer yang terhubung ke jaringan. DNS Tree, metode menanam berdasarkan domain pada DNS menggunakan database hierarki dalam bentuk DNS Tree. Akar level domain anak dari root yang bisa disebut dengan istilah top level domain TLD, second level domain anak dari first level domain, third level domain anak dari second level domain, dan seterusnya sampai pada lab atau node terluar pada tree. Nah, adapun bagian-bagiannya root antara lain DNS domain.com, domain untuk lembaga komersial. Kemudian ada edu, domain untuk institusi pendidikan. Terus ada net, domain untuk penyedia jasa internet dan komputer yang digunakan untuk administratif internet. Kemudian ada INT, domain untuk mengorganisasi internasional. Yang berikutnya ada ORG, domain untuk organisasi. Lalu ada Gov, domain untuk lembaga pemerintah federal Amerika Serikat. Yang berikutnya ada MIL, domain untuk lembaga militer Amerika Serikat. Juga ada ID, domain untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada AC, domain untuk akademi atau lembaga pendidikan. Yang terakhir ada BSI, domain untuk Akademi Bina Sarana Informatika. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Gege. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Irwanto tadi, yang mana tadi sudah dijelaskan ya beberapa DNS domain itu ada berapa gitu kan, tadi ada 10. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan DNS server. DNS server itu adalah komputer server yang digunakan untuk memberikan layanan. Nah, layanan resolusi nama yang mudah dikenal dan mudah menjadi alamat IP dari setiap penggunanya, gitu kan. Nah, di sini tanpa menggunakan DNS server, setiap user yang ingin menghubungkan sebuah mesin harus menggunakan alamat IP-nya gitu loh, mesin 55 tersebut, gitu kan. DNS server juga memudahkan user untuk menghubungi mesin pada komputer, server maupun mandiri, gitu kan. Nah, di sini maupun tanpa perlu mengetahui alamat IP si mesin tersebut, user hanya perlu mengetahui nama komputer yang ingin dihubungi. Nah, di si user ini yang ingin nama komputernya itu yang ingin dihubungi, gitu kan. Nah, dari yang dihubungi tersebut hanya user yang perlu mengetahui nama komputer, situasi resmi, BSI memiliki alamat IP. Nih, nah si user ini nih yang memiliki yang hanya mengetahui alamat si BSI tersebut, gitu kan. Tidak ada server-server yang terkecuali server ini. Nah, di sini misalnya web server yang menghosting situs resmi BSI memiliki alamat IP sekian ya, yang mana disebutkan dari di bab ini, harus menampilkan situs web BSI tersebut, karena si BSI ini yang ada dalam servernya gitu. Dia tidak harus menggunakan alamat IP tersebut, karena si server ini udah langsung connect gitu ke BSI-nya gitu. Cukup mengetikkan alamat situs web yang telah ditentukan sebelumnya. Itu mungkin ya yang dapat saya bisa sampaikan. Dan selanjutnya yaitu mengenai bab 8 akan disampaikan oleh teman saya bernama Jainul. Terima kasih. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 8, koneksi
koneksi internet. Mengantar koneksi internet dalam PCP atau IP dikenal peralatan yang disebut gateway, yaitu perangkat yang menjadi gerbang untuk mengakses internet. Dan di bawah ini adalah gambarnya. Network and Address Translation. Gateway umumnya mengimplementasikan net, singkatan dari network. Address Translation, yaitu teknik untuk menyediakan koneksi internet kepada seluruh komponen jaringan internal menggunakan hanya satu alamat IP publik. Dengan di luar jaringan internal hanya mengenal satu alamat IP untuk menghubungi setiap perangkat yang ada pada jaringan internal, sehingga identitas dari perangkat-perangkat yang ada di jaringan internal disembunyikan demi alasan keamanan. Jenis-jenis koneksi internet. Dial-up connection. Di bawah ini adalah alur dial-up connection. Line-up connection, dan di bawahnya ini lagi adalah line-up connection. Kabel internet personal. Gambar di bawah ini adalah gambar kabel internet personal atau alur. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, langsung saja pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini ialah pengaman dalam sebuah server dan cara penanganannya agar server bisa digunakan oleh pengguna. Sedangkan bab 8 adalah pengantar koneksi internet, bahwasanya pengantar itu ada TPC, NAT, dan beberapa jenis yang bisa dilakukan dalam koneksi internet. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.